Indikator politik baru saja merilis hasil survei teranyar mereka yang menempatkan Anies Baswedan sebagai calon presiden favorit pilihan anak muda usia 17 sampai dengan 21 tahun. Yang menarik pada sisi lain, survei ini juga menyoroti bahwa anak muda masih menyimpan pemikiran yang radikal dan intoleran secara politik karena mereka masih enggan untuk memilih pemimpin atau calon presiden yang tidak seagama dengan mereka. Ini membuat kita bertanya-tanya motivasi apa yang ada di balik survei dari lembaga yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi tadi karena mengaitkan pilihan politik dengan radikalisme dan intoleransi. Hai guys, ketemu lagi kita hari ini Rabu 24 Maret 2021 di rubrik Coffee Break ya. Tempat yang paling asik buat kita nongkrong sejenak santai di sore hari. Tentunya setelah satu hari ini kita sibuk ya dengan target-target yang harus kita capai dan karya-karya yang pengen lu semua wujudkan. Nah seperti biasa ya, gue akan ngajak lu untuk ngompol. Ngomong politik dengan cara-cara yang seru ya, tapi tetap santai supaya kita semua tetap update dengan apa yang terjadi. Nah guys, kita tahu bahwa pasca reformasi ketika kita masuk ke era demokrasi dan beberapa proses politik itu dilakukan secara langsung oleh rakyat ya, dari mulai pilkada, kemudian pemilu legislatif, ya kalau itu dari dulu ya, kemudian juga pilpres, maka ada satu profesi yang kemudian juga menjadi institusi yang jadi marak ya, yaitu apa? Lembaga survei politik. Iya nggak sih? Ya kalau zaman Pak Harto dulu nggak ada lembaga survei. Nggak ada juga kali yang mau disurvei ya. Pemilunya belum mulai udah tahu yang bakal jadi presiden siapa, partai yang akan menang siapa itu udah clear. Jadi nggak ada gunanya juga. Kalau ada lembaga survei itu bisa gabut ya. Tapi sekarang ini marak banget ya. Dan mereka ini lembaga-lembaga survei rutin nih ya melakukan berbagai survei politik dan merilis hasilnya ke publik. Di samping itu, biasanya di momen-momen tertentu lembaga-lembaga survei ini juga mengambil peran ya menjalankan bisnis sebagai konsultan politik bagi aktor-aktor politik yang akan maju ke dalam kontestasi. Biasanya nih mereka panen raya itu ketika pilkada. Ya kan, lu bayangin aja ada 514 kabupaten kota plus 34 provinsi. Nah ini kalau pilkada nih weh, gurih banget ya. Karena masing-masing kandidat itu biasanya akan hire tadi. Ada yang hire lembaga itu cuma buat survei elektabilitas, tapi ada juga yang membeli paket komplit ya dari mulai konsultasi sampai konsultasi media, strategi komunikasi politiknya kayak apa dan sebagainya. Nah ya bisa dibayangin ya dengan apa batalnya revisi Undang-Undang Pemilu yang menyebabkan hampir pasti pemilu 2022 dan juga bukan pemilu ya, Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 itu juga batal. Ini tentu adalah kabar buruk nih ya buat para tukang survei. Ini sebutan gua buat apa lembaga-lembaga survei karena tadi panen rayanya batal ya atau setidaknya tertunda ke tahun 2024. Tapi nampaknya ya tadi tetap saja nih beberapa lembaga ini terus melakukan survei dan kemudian merilis hasilnya ke publik ya. Sebelumnya gue pernah bahas survei dari misalnya Litbang Kompas ya. Nah sekarang gue pengen bahas satu lagi, ini adalah survei dari indikator politik yang dinahkodai oleh Burhanuddin Muhtadi. Jadi tanggal 21 Maret kemarin ya Burhanuddin Muhtadi itu merilis hasil survei dari lembaga mereka. Dan yang menarik yang disurvei adalah anak-anak muda. Yang didefinisikan sebagai anak muda adalah kalian yang berumur 17 sampai 21 tahun. Jadi artinya ini generasi pasca milenial ya atau generasi Z. Nah, menariknya begini ya, ini kesimpulannya ternyata anak-anak muda ini cukup peduli dan cukup update dengan perkembangan-perkembangan situasi sosial politik yang ada di sekitarnya. Ya, mereka bisa merespon, mereka bisa ngerti dan mereka tahu apa yang terjadi. Dengan demikian ya, sementara gua berani menyimpulkan bahwa pendapat sebagian kalangan yang mengatakan bahwa generasi muda ya anak-anak pasca milenial ini cenderung apatis terhadap politik, kayaknya itu nggak sepenuhnya benar ya. Mereka masih concern kok ya. Ya at least mereka mengikuti perkembangan. Apakah kemudian mereka aktif di politik praktis atau tidak, I think it is another story ya. Nah,
Bahkan mereka guys ini sangat concern terhadap dua hal nih ya, terhadap penanganan krisis ekonomi dan juga terhadap perkembangan demokrasi. Dan ketika ditanya apa sesungguhnya persoalan bangsa yang saat ini paling urgen untuk ditangani, ya mereka semua hampir kompak sepakat menjawab ini adalah berkaitan dengan pandemi atau wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Nah, guys, ada hal yang menarik ya. Tentu ada beberapa poin hasil yang menarik dari indikator politik ini. Tapi satu hal yang gua mau angkat duluan adalah mengenai pilihan calon presiden. Nah ya, ternyata guys sebagian besar anak muda yang disurvei ya ketika diajukan pertanyaan seandainya pilpres dilakukan hari ini disodorkan kepada mereka 17 nama. Jadi ini adalah simulasi dengan 17 nama. Ini 30,5% menyatakan belum punya pilihan, belum menetapkan pilihan. Untung ya pilpresnya nggak hari ini ya, karena kalau hari ini banyak banget golput berarti ya. 30,5% ini belum menentukan pilihan. Jadi nampaknya mereka masih wait and see, mungkin agak bingung juga ya karena disodorkan banyak banget nama ya. Ada 17 nama jadi mereka kemudian mungkin agak bengong juga mikir-mikir ya karena nggak mudah membandingkan tokoh-tokoh ini. Apalagi ya memang tingkat keterkenalan ya dari masing-masing tokoh popularitasnya ini berbeda-beda dan juga akses informasi dari anak-anak muda tadi terhadap sepak terjang para tokoh ini juga mungkin nggak sama ya, bervariasi. Nah guys, tokoh-tokoh ini adalah ya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, Tito Karnavian, Puan Maharani, Gatot Nurmantio, Khofifah Indar Parawansa, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Budi Gunawan, Bambang Susatyo, Airlangga Hartarto, Mahfud MD, dan Muhaimin Iskandar. Beberapa nama membuat gue senyum-senyum sendiri ya. Karena dimasukin juga ya, kayak Mahfud MD misalnya ya, atau Ma'ruf Amin itu ternyata dimasukkan ya. Nah guys, kita bisa lihat ya, nama-nama ini memang tadi nama-nama yang populer ya, nama-nama yang berseliweran di panggung politik kita. Jadi wajar kalau dimasukkan dalam simulasi 17 nama versi dari indikator politik. Dan hasilnya sementara memang seolah menjadi kabar gembira nih ya bagi para pendukung Gubernur Anies Baswedan yang menginginkan Anies Baswedan maju sebagai kandidat presiden di dalam pilpres yang akan datang. Karena sementara ini hasilnya adalah Anies Baswedan dipilih oleh 15,2% dari responden anak muda. Nah, ya, jadi bisa dikatakan ya nggak terlalu salah bahwa Anies Baswedan ini adalah capres idola anak muda. Tapi ntar dulu ya, pendukung Anies jangan terlalu senang karena apa? Karena sebenarnya mengikuti di tempat kedua dengan 13,7% adalah Ganjar Pranowo. Nggak terlalu jauh bedanya ya. Di tempat ketiga Ridwan Kamil itu 10,2%, lalu Sandi Uno 9,8% dan Prabowo Subianto 9,5%. Jadi guys kalau kita lihat 5 besar ini berkisar dari 9,5% sampai 15,2%. Perbedaannya tidak terlalu jauh ya, khususnya adalah peringkat pertama Anies Baswedan dan peringkat kedua dari Ganjar Pranowo. Nah, yang satu hal gue jadi catatan adalah gue tidak menemukan dalam simulasi 17 nama ini misalnya nama yang juga cukup populer yaitu Tri Risma hari ini. Ya gue nggak tahu ya. Apakah ini merupakan indikasi bahwa memang Ibu Risma tidak disiapkan untuk racing di dalam pilpres karena disiapkan justru untuk mengganjal Anies di dalam pilkada DKI atau bagaimana? Gue nggak tahu ya. Nah, itu hasil tentang pilpres. Yang juga tidak kalah menarik ya guys, ketika ditanya mengenai parpol yang menjadi pilihan. Nah ya, ini ternyata prosentase anak muda yang tidak tahu, tidak jawab atau belum menentukan pilihan lebih banyak lagi, yaitu 42,8%. Nah, gue jadi ingat guys ya, waktu gue bahas survei dari Litbang Kompas, itu kan benar juga ya, sejalan dengan ini.
yang menang itu adalah kelompok yang tidak tahu, tidak jawab ya, atau juga rahasia gitu ya. Artinya orang-orang yang tidak menyatakan pilihannya dengan tegas ya, tidak tahu atau tidak jawab. Jadi ini kayaknya memang apakah ini merupakan cermin apatisme atau sekedar memang mereka belum memilih. Ini menunjukkan juga bisa jadi ya bahwa masa mengambangnya prosentasenya masih besar, dan ini sekaligus merupakan potensi atau peluang bagi partai-partai politik untuk mendulang suara menjelang saat-saat terakhir. Nah, kalau kita lihat guys, ada 5 besar ya dari partai-partai yang merupakan favorit anak muda. Ya, di peringkat kelima ada Partai Demokrat dengan 5,3%, kemudian PKS dan Golkar ini sama-sama 5,7%. Agak jauh di atasnya adalah PDIP 14,2%, lalu Gerindra 16%. Ya, itu 5 besar dari partai politik yang dipilih oleh anak-anak muda. Nah, ada satu hal yang menarik perhatian gua ketika gua ngebaca data ini. Ini pertanyaan agak jahil ya. PDIP itu mendapat suara yang cukup tinggi di kalangan anak-anak muda yaitu 14,2, kemudian Gerindra malah paling tinggi 16,0. Kita belum lupa ya guys bahwa dua partai ini itu tersandung ya, kadernya tersandung kasus korupsi yang sangat mencolok di akhir tahun 2020 yang lalu. Gerindra kadernya yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo tersandung kasus perizinan ekspor benur atau benih lobster, ya kan? Kemudian gak lama sesudah itu kader PDIP yang juga wakil bendahara umum dari PDIP, mantan Mensos Juliari Peter Batubara juga tercokok KPK terkait dugaan korupsi bansos di Kemensos yang sampai saat ini kasusnya masih bergulir ya. Nah, apalagi kemudian juga PDIP ini kita tahu banyak sekali ya terjerat kasus-kasus korupsi. Kader-kadernya di berbagai jabatan publik ya itu sudah ditangkap oleh KPK. Jadi ketika dua partai ini masih menjadi partai pilihan utama dari anak-anak muda kita, gue jadi bertanya-tanya, apakah anak-anak muda kita ini juga mengerti kasus-kasus korupsi ya, punya informasi atau terpapar informasi mengenai kasus-kasus korupsi? Nah, kalau iya, maka timbul pertanyaan, apakah buat mereka tidak signifikan pengaruhnya terhadap pilihan politik? Maksud gue begini, apakah menurut mereka nggak masalah ya sebuah partai itu kader-kadernya banyak yang korupsi sehingga tetap menjadi partai pilihan atau partai favorit mereka? Ini yang menjadi pertanyaan gue ya. Karena ya yang gue bayangin anak-anak muda itu kan mestinya punya idealisme yang tinggi. Ya buat mereka harusnya ya idealnya korupsi itu adalah sebuah tanda kutip ya dosa tak termaafkan ya dalam penyelenggaraan negara. Sehingga harusnya mereka punya punya keinginan untuk mensupport partai-partai yang bersih ya, partai-partai yang relatif mampu menjaga kader-kadernya tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi tersebut. Itu notes gua ya. Ya tapi nggak tahu juga ya, siapa tahu anak-anak muda yang disurvei ini juga punya punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Nah, guys, kalau kita simak, ada juga hal lain yang menarik sebenarnya dari survei ini ya. Karena ternyata survei juga menanyakan tentang pendapat para responden ya mengenai kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Nah, ini yang menurut gua juga cukup cukup mengagetkan ya. Ternyata 61,7% dari responden itu puas dan sangat puas ya. Ini kalau digabung 61,7%. Puas dan sangat puas terhadap kinerja dari Jokowi. Nah, kalau kita rinci 58,6% merasa cukup puas dan 6,8% itu merasa sangat puas. Dan menurut Burhanuddin Muhtadi ketika merilis hasil surveinya, angka-angka ini selaras dengan survei yang sifatnya lebih luas ya cakupannya, bukan anak muda saja, yang mereka lakukan pada bulan Februari lalu di mana 57,8% cukup puas dan 5,1% sangat puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, kenapa tadi gua katakan gua cukup surprise? Artinya begini ya, kita tahu bahwa pemerintah Pak Jokowi khususnya di periode kedua ini dipenuhi dengan sejumlah persoalan yang sangat-sangat serius yang sampai hari ini belum bisa kita tangani, belum bisa ditangani oleh Pak Jokowi dan timnya dengan baik.
Jadi ketika dikatakan bahwa anak-anak muda ini ya sebagian besar puas dan sangat puas, apakah itu berarti bahwa mereka fine-fine saja dengan hutang luar negeri kita yang sudah lebih dari 6.000 triliun? Apakah itu berarti anak-anak muda ini fine-fine saja dengan defisit anggaran kita yang sudah di atas 1.000 triliun? Apakah mereka juga fine-fine saja ya, misalnya dengan, hutang luar negeri kita yang terus bertambah? Apakah juga anak-anak muda ini fine-fine saja dengan adanya menteri-menteri Jokowi yang ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi? Dan berarti ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi sebagai komandan tidak begitu berhasil untuk memastikan bahwa timnya bebas dari tindakan-tindakan yang koruptif. Apakah kepuasan anak muda ini juga bisa diartikan bahwa anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda kita yang merupakan harapan bangsa di masa depan, ini fine-fine saja ya dengan kondisi krisis yang terus melanda, krisis sosial, krisis politik, keterbelahan masyarakat yang sampai hari ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Apakah anak-anak muda ini fine-fine saja? Ya, dengan alam kita yang terus dirusak ya menyebabkan banjir di mana-mana, kemudian sumber daya alam yang dikeruk dan jauh dari rasa keadilan. Apakah anak-anak muda ini fine-fine saja ya dengan berbagai persoalan di bidang pendidikan yang sampai hari ini tidak pernah selesai? Ya mungkin itu pertanyaan-pertanyaan gua yang terlalu utopis ya. Tapi ya gua merasa agak surprise ya bahwa anak-anak muda ini ternyata merasa fine-fine saja. Nah guys, angka-angka tadi ternyata berbeda dengan angka, untuk anak-anak muda Jakarta. Ini situasinya kebalikan ya, karena ternyata 61,7% anak muda di Jakarta itu tidak puas ya, merasa tidak puas dengan kondisi pemerintahan Pak Jokowi, sementara hanya 35,8% yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Nah, artinya, ada sesuatu nih ya yang berbeda. Ini kalau datanya valid ya. Apakah anak-anak muda Jakarta ini karena punya akses yang lebih luas ya mereka terpapar dengan lebih banyak informasi dan mereka lebih kritis akhirnya mereka punya pandangan yang berbeda. Ini salah satu tafsiran ya, salah satu kemungkinan penjelasan dari perbedaan atau anomali data ini. Namun juga kalau kita mau lebih curiga lagi bisa jadi, ada upaya untuk mengkontraskan ya. Karena Jakarta ini dipimpin oleh Anies Baswedan ya, rakyat Jakarta memilih Anies Baswedan untuk menjadi gubernur mereka di dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 yang lalu. Apakah indikator politik Burhanuddin Muhtadi ingin memberikan sinyal ya bahwa anak muda Jakarta yang punya Gubernur Anies ini ternyata berseberangan dengan Pak Jokowi ya, walau alam ya. Ini juga merupakan sebuah kemungkinan yang lain ya. Jadi ada saja keinginan bisa jadi ada satu kecenderungan untuk mengirimkan sinyal itu. Nah, kalau memang begitu nih agak-agak seru ya. Jadi kembali nih kita melihat nih antara Istana Merdeka ya, antara Medan Merdeka Utara dengan Medan Merdeka Selatan nih kayaknya emang dikesankan senantiasa berkompetisi lah setidaknya ya. Gua nggak bilang berseteru ya, gua bilangnya berkompetisi. Guys, survei ini juga mengangkat bahwa salah satu isu yang banyak disoroti oleh anak-anak muda yang menjadi responden adalah persoalan intoleransi dan radikalisme keagamaan. Menurut Burhanuddin Muhtadi, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar anak muda itu punya pandangan negatif terhadap radikalisme. Namun angkanya itu tidak mayoritas, artinya selisihnya kecil. Nah, di sini gue menemukan hal yang berbahaya nih ya dalam kesimpulan Burhanuddin. Karena dia mengatakan begini, cukup banyak yang berpendapat atau merasa bahwa pemerintah tidak adil terhadap umat Islam. Dan ini bisa diasosiasikan dengan intoleransi politik yang ditunjukkan oleh anak muda. Nah, disitulah gua merasa ya ada nuansa pesanan nih di dalam survei yang dilakukan oleh indikator politik. Coba gua ulangi ya. Jadi pada satu sisi Burhanuddin mengatakan ya cukup banyak anak muda ini yang berpendapat bahwa pemerintah bersikap tidak adil terhadap umat Islam. Dan kemudian itu dikaitkan dengan intoleransi ya, intoleransi politik, kecenderungan intoleransi politik. Logikanya sama sekali nggak nyambung, Bro. Ya. Menurut gua tidak ada masalah ketika ada orang berpendapat pemerintah itu bersikap tidak adil terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat dan itu sah-sah saja. Orang membaca indikasi, orang melihat kondisi-kondisi yang ada dan kemudian orang mengambil kesimpulan. Ya.
Dan kita tahu belakangan banyak sekali peristiwa sosial politik yang memang membuat masyarakat menganggap atau menilai telah terjadi ketidakadilan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini adalah umat yang mayoritas di Indonesia, yaitu umat Islam. Ya, kita tahu misalnya terkait dengan pembubaran HTI yang dilakukan tanpa pengadilan, kemudian pembubaran FPI, lalu hal-hal yang berkaitan dengan proses pengadilan Habib Rizik Syihab dan lain-lain. Ya, jadi menurut gue sangat-sangat berbahaya ketika orang mempersepsikan pemerintah tidak adil dikaitkan dengan sikap intoleran dalam hal politik. Kemudian juga ini dikaitkan lagi dengan masih banyak anak muda yang tidak toleran dan ragu-ragu dalam hal non-muslim menjadi pemimpin politik. Nah, ini yang menurut gue bahaya. Guys, demokrasi ya yang gue pahami adalah satu ranah di mana kita bisa mengekspresikan pendapat-pendapat politik kita. Apapun itu, apa yang menjadi pemikiran, gagasan, dan ide kita sepanjang disampaikan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan koridor konstitusi. Ya, sehingga gue sangat tidak setuju ketika ada orang misalnya ingin memilih pemimpin berdasarkan suku, memilih pemimpin berdasarkan agama, kemudian kita sebut sebagai mengedepankan politik aliran dan kemudian diberikan cap yang negatif. Nah, ini yang gue sangat-sangat tidak setuju. Kenapa? Misalnya coba kita lihat ya, sampai hari ini ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa akan sangat sulit bagi orang yang bukan etnis Jawa untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Benar nggak? Dan gue yang orang Sumatera nggak pernah ribut ya, karena gue paham bahwa orang Jawa itu adalah mayoritas. Dan sah-sah saja karena demokrasi ketika pemilu one man one vote. Dan ketika orang Jawa itu 60% dari total etnis di Indonesia, ya wajar kalau presiden yang bukan orang Jawa agak sulit untuk menang. Dan menurut gue sah-sah saja. Dan jangan lu pikir negara maju yang merupakan embahnya demokrasi seperti Amerika itu tidak punya politik aliran. Ya, kalau kita lihat ya, agak sulit ya presiden, orang yang bukan kategorinya WASP itu adalah White Anglo-Saxon Protestant untuk menjadi presiden Amerika. Oke, misalnya ada punya presiden Amerika pernah punya presiden kulit hitam gitu ya, tapi itu kan satu dari sejarah panjang yang kemudian ternyata sampainya belum bisa diulang, gitu ya. Nah, guys, yang menarik lagi, Burhanuddin Muhtadi kemudian mengaitkan kesimpulannya, padahal anak-anak muda ini sebagian besar pernah mendapatkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan menganggap pelajaran tadi penting. Ini mengaitkannya terlalu ceroboh dan sembrono menurut gua, dan sehingga kelihatan jadi sangat-sangat tendensius ya. Jadi seolah-olah tadi ya kalau memandang pemerintah itu tidak adil, itu berarti intoleran secara politik. Kan kacau ya. Kemudian kalau menolak ya pemimpin atau presiden yang tidak seagama berarti juga intoleran. Ya, dan kemudian ini dikaitkan padahal mereka sudah menerima PPKN. Nah, menurut gua guys, hal-hal seperti ini yang sekali lagi membuat mau tidak mau publik curiga bahwa ada pesanan dari pihak-pihak tertentu terhadap survei-survei seperti ini. Apalagi ya di Indonesia, lembaga-lembaga survei ya seingat gua tidak pernah mendeklar siapa pihak yang memberikan dana ya, yang membiayai survei-survei politik yang mereka lakukan, sehingga publik kemudian bertanya-tanya tentang keabsahan dari hasil survei tadi. Guys, ke depan ya kita tentu tetap tertarik untuk mengikuti hal-hal seperti ini, tapi tetap waspada karena tidak menutup kemungkinan survei-survei ini menyimpan pesan-pesan terselubung. Saya tahu smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.